Halo CSSku, berjumpa kembali dengan manusia Madesu di Easy Film. Seorang alkoholik yang mengutuk keras korupsi 271 triliun. Oke. Baiklah, berikut ini gue akan meringkas kisah hidup seorang gitaris bernama Tom DeLonge. Selain dikenal sebagai gitaris Blink, ia juga dikenal sebagai penulis dan orang yang sangat dermawan. Oke CSSku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Dimanakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa. Saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya engkau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan, marilah harapan jadi kenyataan. If we knew a little bit more about ourselves, how would know? It's quantum physics, that's how it works. It's not even what you think it is. Are these on? Scene dibuka oleh seorang pria bernama Thomas Matthew DeLonge atau yang lebih dikenal sebagai Tom DeLonge. Ia lahir pada 13 Desember 1975 di California dari pasangan Connie DeLonge dan Thomas DeLonge Sr. Ayahnya merupakan seorang eksekutif di perusahaan minyak Amerika, sedangkan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Tom sendiri adalah anak pertama dari 3 bersaudara dan sejak kecil ia dikenal sebagai anak pemberani, cerdas dan mudah bergaul hingga membuatnya memiliki banyak teman. Saat itu ia mulai menunjukkan bakat bermusiknya ketika berumur 11 tahun setelah bergabung dengan grup paduan suara di gereja. Kemudian ia mendapatkan gitar pertamanya yang ia beli dari teman sekelasnya. Meski murah dan terlihat usang, namun gitar tersebut sangat berarti baginya. Beberapa tahun kemudian ketika Tom masuk ke bangku SMP, ia semakin serius melatih kemampuannya dalam bermusik. Selain membentuk band di sekolahnya, ia juga mulai menyukai skateboard yang membuatnya jarang masuk sekolah dan memilih bolos demi mengikuti kontes skateboard tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Hal itu mengakibatkan kedua orang tuanya sering bertengkar karena sang ibu terus membela Tom dan akhirnya Tom dikeluarkan dari sekolah karena berbuat rusuh dan mabuk saat menghadiri pertandingan bola basket. Setelah orang tuanya resmi bercerai, Tom memutuskan pindah sekolah yang kemudian bertemu dengan Keriki dan Ann Hoppus di sekolah tersebut. Pada tahun 1992, Tom bersama temannya mengikuti festival band dengan membawakan lagu sendiri. Walaupun tidak juara, namun penampilan Tom berhasil menarik perhatian seorang drummer bernama Scott. 2 minggu kemudian, Scott mengajak Tom untuk berlatih di studio miliknya hingga Tom mengajak Mark, kakak dari teman baiknya. Sejak saat itu mereka bertiga sering menghabiskan waktu bersama untuk membuat lagu yang terinspirasi dari beberapa band punk di Amerika. Selain itu mereka juga selalu datang ke acara komunitas yang membuat mereka terdorong untuk membentuk band dan akhirnya mereka bertiga membentuk band bernama Duct Tape. Namun karena dianggap kurang menarik, mereka kemudian mengganti nama bandnya menjadi Figure Eight atas saran dari teman-temannya. Pada tahun 1993, Tom kembali merubah nama bandnya menjadi Blink setelah merilis demo pertamanya yang direkam menggunakan alat seadanya. Di periode tersebut, Mark terus menghubungi pemilik klub di San Diego agar mengizinkan mereka untuk menggelar pertunjukan di klub yang ada di kota tersebut. Tetapi karena usia mereka saat itu masih di bawah umur, pemilik klub menolak permintaan Mark karena mereka tidak ingin terlibat masalah dengan hukum. Di tengah kesulitan yang sedang mereka hadapi, Blink diminta untuk menggelar pertunjukan di acara pensi sekolah. Meski saat itu mereka tidak mendapatkan bayaran sepeser pun, namun penampilan mereka sangat memukau dengan formasi Tom pada gitar dan vokal, Mark pada bass dan vokal, dan Scott pada drum. Karena hal itu, pemilik label independen bernama Pat meminta mereka untuk merekam lagu di studio miliknya.
Rekaman tersebut kemudian dijadikan demo keduanya yang dirilis pada tahun 1994. Berkat kesuksesan demo tersebut, nama mereka mulai dikenal oleh banyak orang hingga menerima undangan untuk tampil di berbagai acara komunitas. Pada tahun 1995, mereka merilis album pertamanya yang tidak begitu berhasil secara komersial. Namun menurut para kritikus musik, album tersebut merupakan rilisan paling ikonik untuk band pendatang baru. Sepanjang periode tersebut sampai tahun 1996, mereka menggelar tur nasional dan tampil di festival yang digelar di Kanada. Aksi panggung mereka yang mengagumkan membuat 3 label besar Amerika bersaing untuk merekrut mereka. Walaupun MCA Records telah membujuk mereka dengan nilai kontrak yang sangat besar, tetapi Tom memilih Epitaph Records karena menurutnya label tersebut akan membebaskan mereka dalam berkarya. Setelah resmi bergabung, mereka diminta untuk mengganti nama bandnya karena nama sebelumnya telah digunakan oleh band lain. Tom yang tidak mau menggunakan nama baru, memilih menambahkan angka di belakangnya dan merilis album keduanya di tahun 1997. Selain mendapatkan penghargaan sebagai album terbaik, salah satu lagu mereka menjadi sangat populer di kalangan anak muda hingga diputar oleh radio di seluruh Amerika. Di tengah ketenaran yang semakin membesar, Scott sang drummer mulai kecanduan alkohol yang membuat sikapnya semakin memburuk. Saat itu Scott sering menghilang dan sulit untuk dihubungi sampai tidak hadir ketika Blink akan menggelar pertunjukan. Karena hal itu Scott dikeluarkan dari formasi dan posisinya sebagai drummer digantikan oleh Travis Barker. Pada tahun 1998, Tom memutuskan tinggal bersama pacarnya bernama Jennifer yang merupakan teman sekolahnya. Ia juga membuka bisnis baru dengan mendirikan website untuk menjual pakaian bermerek kepada para remaja. Di periode tersebut, Tom semakin tertarik dengan teori konspirasi, mitologi, dan supranatural karena saat itu ia percaya jika alien dan UFO adalah nyata, sampai ia membentuk tim untuk mencari hewan mitologi bernama Bigfoot. Bahkan menurut Travis, Tom sering mengajak dirinya pergi untuk mencari alien dan UFO di area 51 yang merupakan kawasan terlarang milik militer Amerika. Beberapa bulan setelah merekam lagu barunya, Blink merilis album di tahun 1999. Album tersebut menempati posisi 1 di 3 negara dan salah satu lagunya menjadi populer dan sering diputar oleh MTV. Walaupun album tersebut mendapatkan banyak kritikan karena liriknya, namun album mereka memiliki pengaruh besar untuk perkembangan popang generasi kedua di Amerika. Di tengah ketenaran Blink yang semakin membesar, Tom membentuk band proyek bersama teman dekatnya. Ia juga mendirikan merek pakaian bersama Mark dan teman semasa kecilnya bernama Dylan. Di periode tersebut, Tom telah dikenal secara internasional karena permainan gitarnya dan mengenalkan aspek melodi yang saat itu belum pernah dilakukan oleh band manapun. Bahkan setelah merilis album di tahun 2001, Tom mendapatkan penghargaan sebagai gitaris terbaik sampai mendapatkan endorse dari perusahaan sepatu yang sangat terkenal. Kemudian Tom menikahi pacarnya yang dihadiri oleh teman dekatnya setelah satu rumah selama bertahun-tahun. Pada tahun 2002, Tom mulai terlibat dalam gerakan vegan hingga bersuara untuk mengenalkan produk organik kepada para penggemarnya. Ia juga memutuskan kontrak dengan fans karena misi yang tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Karena hal itu, Tom mendirikan merek sepatu bernama Maxbet yang diproduksi dengan jumlah terbatas dan hanya dijual secara eksklusif. Meski begitu, sepatu tersebut akhirnya resmi diproduksi secara massal yang kemudian menjadi populer di kalangan anak muda. Nama Maxbet sendiri diambil dari judul buku yang ditulis oleh sastrawan bernama William, dan buku tersebut menceritakan keserakahan manusia yang akan merugikan kehidupannya sendiri. Lalu 1 minggu setelah menggelar tur nasional, Tom mengalami cedera punggung karena terjatuh ketika sedang bermain skateboard. Selama masa pemulihan, Tom meminta Travis untuk menjadi drummer di band proyekannya yang membuat Mark merasa sakit hati.
Masalah tersebut semakin membesar ketika Tom dan Travis menggelar pertunjukan tanpa memberitahu Mark yang membuatnya semakin kecewa. Pada tahun 2003, Blink kembali merilis album dengan menampilkan satu lagu yang sangat terkenal. Album tersebut mendapatkan banyak pujian kritis dari para kritikus musik hingga dianggap sebagai album pop punk terbaik sepanjang masa. Lalu untuk mempromosikan album tersebut, mereka menggelar tur dunia yang semua tiketnya terjual habisnya dalam waktu yang singkat. Di tengah jadwal manggung yang sangat padat, Tom memutuskan vakum selama 1 tahun yang membuat Mark dan Travis kembali kecewa. Perseteruan mereka semakin membesar setelah Tom menolak hadir ketika Blink diundang untuk tampil di acara televisi. Lalu setelah menggelar pertunjukan amal untuk korban tsunami pada tahun 2004, Blink akhirnya bubar setelah Mark dan Travis memutuskan keluar dari band. Hal itu karena mereka berdua sangat muak dengan tingkah laku Tom yang selalu bertindak seenaknya. Walaupun sempat dicegah oleh manajemennya, namun Travis dan Mark tetap teguh dengan keputusannya. Di periode tersebut, Tom mengalami kecemasan berlebihan setelah ditinggalkan oleh kedua temannya. Selain menemui psikolog, Tom juga melakukan perjalanan spiritual sampai mengasingkan diri ke tempat terpencil. Setelah beberapa bulan menghilang dari publik, Tom akhirnya muncul bersama band barunya di tahun 2005. Menurutnya, band tersebut dibentuk untuk membawa perubahan di skena musik yang semakin tidak menarik dan mengatakan jika dirinya memiliki misi untuk membangkitkan kembali musik rock and roll yang pernah populer di kalangan anak muda. Walaupun saat itu ia harus mengkonsumsi obat akibat sakit punggungnya, namun ia mengatakan akan membawa revolusi bersama band barunya, dan band tersebut kemudian merilis album pertamanya di tahun 2006 yang disambut baik oleh para penggemarnya. Pada tahun 2008, Tom menghubungi Mark setelah tahu jika Travis mengalami kecelakaan pesawat. Saat itu Tom meminta maaf atas kesalahannya dan memujuk Mark untuk menjenguk Travis yang sedang di rumah sakit. Dalam pertemuan tersebut, Tom mengajak Travis dan Mark untuk membangkitkan kembali bandnya yang kemudian mereka menggelar tur reuni di tahun 2009. Selain itu mereka juga tampil di acara penghargaan tepatnya di hari ulang tahun Tom yang ke-34 tahun. Pada tahun 2011, Blink merilis album yang menjadi album paling ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Meski dianggap tidak begitu berhasil, tetapi album tersebut memiliki dampak besar untuk perkembangan musik di Amerika. Ketenaran mereka kembali meningkat setelah merilis EP terbarunya di tahun 2012 dan menggelar tur Eropa selama 3 bulan. Di periode tersebut, Tom mulai terlibat dengan organisasi kemanusiaan hingga menyumbangkan uang pribadinya untuk anak-anak yatim piatu. Ia juga sering membagikan makanan kepada para tunawisma yang tidak pernah dipublikasikan ke hadapan media. Bahkan di tahun 2013, Tom merilis buku anak-anak yang semua keuntungannya disumbangkan kepada panti asuhan di seluruh Amerika. Pada tahun 2015, Blink memutuskan untuk kembali vakum karena kesibukan para personilnya. Tom juga melanjutkan karirnya sebagai musisi solo dan merilis album pertamanya yang diproduksi oleh labelnya sendiri. Sepanjang periode tersebut sampai tahun 2019, Tom telah menulis novel dan buku komik dan juga merilis buku gambar untuk anak-anak yang semua keuntungannya disumbangkan ke Badan Amal Internasional. Di tengah kesibukan Tom sebagai seorang penulis, Tom selalu menghubungi Mark dan Travis yang telah ia anggap seperti saudaranya sendiri. Lalu di tahun 2022, Tom mengumumkan jika Blink akan bersatu kembali setelah vakum selama 7 tahun dan mengatakan jika mereka akan menggelar 5 pertunjukan reuni setelah merilis album ke-7-nya. Kabar tersebut disambut baik oleh para penggemarnya hingga menjadi berita besar yang diliput oleh media internasional. Terlepas dari sikap Tom yang selalu bertindak seenaknya, namun ia telah diakui sebagai salah satu musisi paling berpengaruh di dunia. Sampai saat ini, Blink masih aktif dan terus konsisten membuat karya hingga menggelar pertunjukan. Karena hal itu mereka disebut sebagai band pop punk modern terbaik sepanjang masa dengan karyanya yang telah diakui oleh dunia. Lalu film pun selesai.
Bermain musik bersama Blink sama dengan menemukan cinta di tengah arena perang. Tom DeLonge. Oke CS go. Terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini nggak selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.